Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang klasik. Kecil dimanja, hidup poya-poya, mati masuk surga. Ada juga yang mengungkapkan, belajarlah seoptimal mungkin agar kelak engkau menjadi orang yang sukses. Sukses dalam arti di sini adalah profesi, sukses keduniawian, menjadi seorang pejabat, menjadi orang yang kaya raya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran tentang hal ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surat 56 ayat 41. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Hari ini kita masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bernafas. Untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk beribadah. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Lalu bagaimana aplikasinya? Abtahi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan sampai lupakan dunia. Jelas, Allah sangat jelas dalam hal ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari kebahagiaan, tujuan yaitu akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Wala tansa. Porsi untuk dunia bagi orang-orang yang beriman adalah wala tansa. Jangan melupakan. Sehingga tidak menjadi sebuah tujuan yang utama. Dan juga tidak menjadi sebuah beban ketika tidak mendapatkannya. Tapi bagaimana dunia yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, menjadi sebuah sarana untuk kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Terbukti, sejarah telah membuktikan, wahai sahabatku, bagaimana ada dua Umar yang terucap doa Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah, berikanlah satu di antara dua Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dengan potensi yang dia miliki, kekayaan, kekuatan fisik, pengaruhnya, dia mampu menjadikan dunia sebagai sarana yang akhirnya beliau masuk Islam, menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam mati syahid, menjadi orang yang dijamin masuk surga. Tapi bagaimana dengan Amr bin Hisham? Sama, dia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekayaan yang banyak, pengaruh yang tidak diragukan lagi, menjadi seorang tokoh internasional yang disegani, punya banyak pengikut, menjadi pejabat yang luar biasa. Tapi Allah menyebutnya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa? Salah dalam menempatkan posisi dunia. Dunia menjadi sebuah tujuan. Sehingga ketika Allah memberikan wahyunya tidak mempan dalam dirinya. Tidak mampu menerimanya dengan lapang dada. Karena khawatir kerugian-kerugian dunia akan menghantuinya. Sehingga Abu Jahal menolak kebenaran, memilih kepada dunianya. Sehingga menjadi seorang yang tersesat. Allah telah menggambarkan sampel kepada kita semua. Dua orang yang terbukti berhasil dan gagal dalam mempertahankan akidahnya. Umar bin Khattab berhasil tidak tergoda dengan tipuan-tipuan fata morgana duniawi, sehingga berhasil mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Abu Jahal, dia terjebak dalam konsep fata morgana itu, sehingga dia akhirnya tersesat. Walaupun dia tidak menyadari bahwa itu adalah ketersesatan, bahkan bangga dengan apa yang diyakininya, padahal itu hanya sebuah fata morgana semata. Ini yang kita waspadai, sahabat. Karena fata morgana itu bukan hanya bersifat pribadi, tapi sebuah sistem yang bisa memalingkan kita daripada jalan yang benar, daripada tujuan yang hakiki, yaitu akhirat. Padahal, sahabatku, keadaan seperti ini digambarkan dalam Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 39.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobim biqi'adi yahsabud ma'a. Dan perbuatan orang-orang yang ingkar terhadap Allah seperti fata morgana di tanah yang datar. Sahabat, tahukah Anda tentang fata morgana? Fata morgana sesuatu yang disangka-sangka air oleh orang yang sedang lapar, haus, dahaga di tanah yang datar, tetapi ketika didatanginya tidak ada apa-apa. Disangka air. Ini secara psikologi, orang yang sedang haus melihat air, maka dia akan terus mengejarnya, terus memperjuangkannya mati-matian. Inilah kondisi dunia pada hari ini. Fata morgana, sesuatu yang gemerlap, sesuatu yang dianggap menjadi sebuah solusi, sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan hasrat kita, itu menjadi sebuah tujuan. Walaupun dikejar, walaupun didatangi fata morgana, pada aslinya tidak ada. Tapi tipuannya itu nyata, itu terlihat dalam mata kepala kita. Ada sebuah fata morgana. Sehingga ini yang menipu. Dunia dan segala strukturnya adalah sebuah fata morgana. Kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia adalah fata morgana. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi ketika didekati, tidak ada apapun di sana. Wahai sahabat rahimani wa rahimakumullah, sikap orang yang beriman menyikapi dunia adalah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Karena ketika dunia menjadi sebuah tujuan, akan ada kehampaan di situ. Tidak akan pernah merasa puas. Justru tambah dahaga, sampai akhirnya ajal menjemput pun tidak akan merasa kepuasan. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, dengan iman dan takwa, seseorang bisa melihat dengan jelas mana yang real, mana yang nyata, dan mana yang tidak nyata. Fata morgana yang ditawarkan oleh dunia, kemegahan, kemewahan, kemudahan, dan lain sebagainya, tapi itu sesuatu yang tidak nyata. Tapi kebahagiaan negeri akhirat, khalidina fiha abada. Kebahagiaan negeri akhirat adalah hal yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Sahabat, mudah-mudahan kita tidak tertipu lagi dengan keduniaan, menjadikan dunia sebagai sarana agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita dalam urusan dunia untuk kepentingan akhirat, sehingga tidak terjebak akhirnya menjadikan dunia dan segala isinya sebagai sarana untuk menegakkan kalimatillah, untuk menggapai ridho Allah di akhirat kelak. Nastaghfirullahi wa lakum wa lakul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.